Halo, nama saya Mikael Dwi Rahmanto dengan NIM 21L10043 dari Prodi Cafe. Kali ini saya akan mereaksi maupun membahas berkaitan dengan jurnal internasional dan video yang diberikan oleh Pak Greg berkaitan dengan memahami nilai-nilai kebaikan. Masuk ke dalam pembahasan mengenai isi dan makna jurnal yang diberikan oleh Pak Greg. Di dalam jurnal berisi ilmu tentang nilai-nilai yang dianggap baik. Sebenarnya apa itu kebaikan dan apa itu yang dianggap baik? Jika kita lihat dalam realitanya, ada hal yang dianggap baik tapi sebenarnya tidak baik. Sebaliknya, ada yang dianggap tidak baik malah jadinya baik. Dari hal tersebut, maka akan dibahas mengenai aksiologi. Aksiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari apa yang berharga. Dalam jurnal dikatakan bahwa perhatian terhadap apa yang baik dan apa yang tidak baik mengenai benar dan salah itu sebenarnya sudah ada sejak lama dibicarakan dan benar apa adanya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebaikan. Tetapi dari itu kadang-kadang baik menjadi bersifat subjektif. Bersifat subjektif di sini dimaksudkan untuk sebelumnya mohon maaf untuk orang-orang yang kurang bijaksana dalam arti di sini baik yang diyakini oleh manusia yang belum dewasa itu biasanya tidak baik. Tentunya hal-hal atau apa yang sungguh baik itu bisa dirasakan dalam jangka panjang manusia, sehingga akhirnya bisa bahagia dan tentram. Seringkali kita mengetahui apa saja yang baik tetapi kita masih sulit untuk melakukannya. Memang kenyataannya melakukan hal baik itu tidaklah mudah. Ada banyak pendekatan untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Salah satunya di sini masuk ke dalam dimensi kebaikan. Dalam dimensi kebaikan ada dua, yaitu kebaikan secara intrinsik dan kebaikan secara ekstrinsik. Nilai intrinsik kebaikan merupakan suatu nilai yang dianggap baik apabila secara absolut dan objektif memang baik. Contohnya seperti nilai moral, hak asasi manusia, dan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini pula, kebaikan itu tidak hanya diperhitungkan dalam jangka pendek saja, tetapi jangka panjang juga. Secara intrinsik, baik itu bisa kemudian menjadi kebaikan yang general truth atau kebaikan yang nyata. Sementara itu, nilai ekstrinsik kebaikan merupakan sesuatu yang dianggap baik apabila membuat dampak nilai yang baik di luar dirinya. Misalnya, seperti asas manfaat, efek kesenangan, seperti halnya kertas bisa membawa kebaikan jika dalam bentuk uang dan mampu bermanfaat membeli barang-barang. Sementara kalau kertas dalam bentuk koran bekas atau HVS bekas itu sudah lagi tidak berguna. Yang pada intinya, dalam nilai ekstrinsik itu, jika kebaikan itu tidak memiliki fungsi atau nilai, justru malah dianggap tidak baik. Jadi kesimpulannya dari pembahasan jurnal internasional tersebut adalah nilai kebaikan itu perlu dipertimbangkan secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dan setiap orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap mana yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan makna kebaikan menurut agamaku. Dalam agama saya yaitu Katolik, dijelaskan bahwa kebaikan merupakan kebijakan manusia itu sendiri yang ditandai berdasarkan belas kasih. Tentunya kebaikan dilakukan bukan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama yang membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan bahagia. Dalam agama saya, kebaikan juga ditandai dengan kemurahan hati yang mengacu kepada perilaku teladan setiap orang yang menyatakan kasih karunia, kelembutan, dan kasih sayang. Setiap manusia tentunya diciptakan oleh Tuhan penuh dengan kebaikan di dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki kebaikan. Tuhan telah menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu sehingga mereka yang tidak mengenal Kristus dapat melihatnya melalui perbuatan baik kita. Tentunya makna kebaikan menurut agama yang saya bahas di sini berdasarkan kutipan kitab suci yang saya ambil yaitu dari Mazmur bab 37 ayat 3 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian, terima kasih.